Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi aswaji wa dzurriyyati wa bi baiti syai'illah lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Syekh Al-Arif Billahi Ta'ala Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Zainuddin Hujjatul Islam bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Qatasawwaru Khawana wa Radariha wa nafa'ana wal muslimin bi ulumi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati khususan masyayikhim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa laqad sadaqa man qala idza lam taqwa 'ala qiyamil laili asyamin hari fa'lam annaka makbulun qad kabbaltaka khabi'atuka hadhi wasani minal amrayni innama talzamuka at-taubatu litukbalu minka ibadatuka fa inna rabbat dini la yaqbalu al-hidayata wa dzalika anna at-taubata 'anil ma'asi wa irda al-khusumi farbun lazimun wa ammatul ibadatu allati taqsiduha naflun fa kaifa yuqbalu minka tabarruka wattina Fakaifa yuqbalu minka tabarruka wadainu 'alaika halun lam taqbihu wa kaifa tasruku li ajlihi al-halala wal mubaha wa anta musirun ala fi'lil makhburi wal harami wa kaifa hihi wa tad'uhu wa tasna alaihi wa huwa wal a'yadzu billahi 'alaika ghadbanu fahadha zahiru halul usyatil al-musirrina al-ma'siyati wallahul musta'anu fa in qulta fama ma'na taubatin nusukhi wa ma hattuha wa ma yanbaghi lil 'abdi ay yaf'alahu hatta yakhruju minadz-dzunubi kulliha fa aqulu amma taubatu fa innaha sa'a min masa'il qalbi wa hiya inda takhshili fi qaulil ulama'i radhiyallahu anhum tanzihul qalbi anidz-dzunubi qala syekhuna rahimahullahu fi haqqit taubati annahu tarkah tiyari dzambin sabaka mithluhu anhu manzilatan la surata ta'ziman lillahi ta'ala wa khadran min sukhtihi faliha idza arba'atu syara'ibi ahaduha
tarku ikhtiyari dzambi wa huwa ay wappina qalbahu wa yujarridu azmahu ala annahu la ya'udu ila dzambi al-batata fa amma in taraka az-zanba wa fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilaihi aw la ya'zimu ala dzalika bal yataraddadu fa innahu rubbama yaqa'u lahu al-'udu fa innahu mumtani'un 'anil dzambi ghairu ta'ibin minhu wa tsaniyatu ayyatuba min dzambin qad sabaqa anhu mithluhu it law lam yasbik anhu mithluhu lakana muttaqiyan ghairu ta'ibin ala tara annahu yasihhu qaula bi anna nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saya jelaskan. Dan telah berkata seseorang yang telah jujur, seseorang yang telah benar tatkala mengucapkan bagaimana kamu bisa bertakwa, bagaimana kamu bisa kuat dalam qiyamul lail dan puasa siang, bagaimana kamu bisa kuat. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya kamu itu maka ketahuilah bahwasanya kamu itu dibanda, maksudnya dibanda ini dibatasi, ditetapkan, diikati. Sesungguhnya tatkala kamu sudah dibanda, diikati, terikat atas kesalahan yang telah kamu lakukan, maka jumlah ini adalah jumlah yang besar. Tatkala kesalahan itu telah dibatasi, diikati olehmu, maka ini adalah jumlah atau perkara yang besar. Dan yang kedua, dari dua perkara ini diwajibkan atas kamu untuk bertaubat. Karena apa? Karena ibadahmu agar diterima. Maka sesungguhnya Tuhan agama Islam ini itu tidak menerima suatu hidayah atau hadiah, bahwasanya adanya suatu kewajiban itu adalah taubat daripada maksiat dan merelakan atas beberapa musuh
itu adalah kefarduan yang wajib. Dan umumnya ibadah itu ada suatu maksud yang kamu tuju, dan itu berupa kesunahan, dan itu bersifat sunnah. Umumnya suatu ibadah yang dimana kamu tuju nantinya itu bersifat sunnah. Maka bagaimana bisa niat yang atas rela atas pekerjaan ditujukan kepada Allah itu bisa diterima? Bagaimana bisa perasaan yang kamu lakukan tatkala melakukan ibadah itu ada tujuan dikarenakan oleh Allah. Dan hutang atasmu itu berupa suatu tingkah, suatu keadaan yang belum kamu sahur, yang belum kamu bayar utang itu. Bagaimana kamu bisa meninggalkan suatu arah hutang itu kepada kehalalan, kepada kemubahan? Dan kamu ini seseorang yang selalu menetapi pada perkara yang diharamkan, yang tidak disenangi, dan perkara yang diharamkan. Bagaimana kamu bisa berbisik-bisik kepada Allah? Bagaimana kamu bisa berdoa kepada Allah? Dan bagaimana bisa kamu memuji atau merayu-rayu kepada Allah? Wal iyadzubillah, sungguh na'udzubillah. Wa huwa utawi Allah wal iyadzubillah iku kalimat wal iyadzubillah lan nyuwun karuksa billahi kelawan Gusti Allah alaika ing atase sira godbanu kang bendu. Fahadza maka utawi tarkul halal iku zahiru halil usyati, iku pertelone perkara kang gawe-gawe usah al musirina kang netepi al maksiat ing atase maksiat. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku al musta'an kang den suwuni pitulung. Saya ulangi lagi. Dari pembahasan di atas, akobah yang kedua yaitu akobah taubah. Di sini melanjutkan yang kemarin, bagaimana bisa hamba ini tidak melewati jalan ibadah taubah. Jikalau mau bersih, mau kembali kepada Allah, tidak menunai jalan itu, terus menunai jalan mana lagi? Ya harus dengan jalan taubat. Melakukan kesalahan lagi, taubat. Melakukan kesalahan lagi, taubat. Di atas tadi menjelaskan, tatkala hamba ini bohong, maka dua malaikat itu menghindar dari apa yang telah dia keluarkan pada mulutnya. Bagaimana pantas lisan yang telah menyebut, yang akan menyebut nama Allah, tidak ada kepastian, tidak ada pendekatan sama sekali, yang dimana nanti akan munculnya penemuan bagi orang-orang yang menetapi kemaksiatan untuk mendapatkan taufik. Dan bagaimana bisa ringan beberapa anggota-anggota yang digunakan untuk ibadah kepada Allah.
Maka sesungguhnya kepantasan dalam ibadah itu adalah suatu kesulitan. Tidak ada manis sama sekali. Tidak ada kebersihan sama sekali. Tidak ada kebeningan sama sekali. Sebab apa kok tidak adanya itu? Sebab adanya suatu buruknya beberapa dosa dan meninggalkan taubat. Dan sungguh telah benar bahwasanya seseorang yang telah mengucapkan bagaimana bisa kuat orang yang melakukan qiyamul lail, orang yang melakukan puasa siang hari, jika dia masih melakukan sedemikian itu. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya kamu ini sudah dirantai, sudah dibatasi, sudah dibelenggu. Sesungguhnya perkara burukmu itu telah dirantai olehmu. Maka penjelasan kalimat ini adalah penjelasan yang besar. Dan yang kedua daripada amra ini, kenapa kok ditujukan harus kepada taubat sih? Kenapa kok orang yang mencari ibadah itu harus selalu bertobat? Karena bahwasannya agar taubat itu bisa dilakukan sebab adanya penerimaan ibadahmu. Maka bahwasanya Tuhan agama ini tidak menerima suatu pemberian atau hadiah yang selain sedemikian itu gitu loh. Wadzalika, bahwasanya kewajiban itu adalah menunjukkan bahwasanya taubat daripada maksiat, daripada merelakan beberapa musuh itu adalah suatu kefarduan yang wajib bagi setiap orang muslim. Wa ammatul ibadatu, dan pokoknya atau keumumannya ibadah yang nantinya kamu maksud itu adalah hukumnya sunnah. Naflun ini bisa kamu rujuk kemana saja, bisa kamu fokuskan kemana saja. Bisa merujuk kepada pemantapan hati dengan bersedekah, bisa merujuk kepada zuhud dengan berpuasa, bisa berupa mendekatkan ridho kepada Allah pada malam hari dengan sholat malam dan lain-lain. Fakaifa yuqbalu minka tabarruka, maka bagaimana bisa niat kamu yang asalnya berupa mengerjakan sholat itu karena Allah, dan kamu ini masih memiliki hutang atasmu itu berupa tingkah yang belum kamu bayar. Jikalau kamu benar melakukan suatu perbuatan ibadah sebab karena Allah, dan kamu bisa mencapai atau menghindari perbuatan maksiat, berarti kamu sudah membayar. Jikalau apalagi untuk menguatkan iman, jikalau belum, maka belum kamu bayar. Jikalau kamu belum mendapatkan ridhonya Allah, keteguhan hati, keteguhan iman, maka belum kamu bisa membayar. Yang harus kamu bayar, kamu benar-benar niat karena Allah. Ya harus buktikan kalau bahwasanya kamu itu niat karena Allah, bukan niat karena orang lain, niat untuk dilihat orang lain, niat untuk disanjung orang lain, niat bukan karena ujian yang telah diberikan oleh Allah. Itu adalah sebuah hutang yang harus kamu bayar. Dan bagaimana
bisa kamu ini meninggalkan arah daripada hutang itu untuk melakukan suatu perbuatan halal dan mubah, dan kamu masih melakukan perbuatan yang makbur, yang haram, ya kan? Aku bilang tadi, bagaimana bisa kamu ini meninggalkan arah hutang itu? Kamu meninggalkan arah hutang itu untuk menuju halal dan mubah, berarti kamu tidak menghiraukan tentang hutang itu. Maksudnya hutang niat, hutang kebersihan hati untuk menjalankan ibadah. Kamu meninggalkan hutang itu dan menuju kepada kehalalan dan kemubahan. Bahwasanya misal ya, aku sholat karena Allah dan bersih karena ingin mendapatkan ridhonya. Tetapi kamu di selang waktu, di selang tengah-tengah sholat atau tengah-tengah bulan, tengah-tengah hari, kamu meninggalkan suatu perbuatan halal dan mubah demi untuk memberikan arah kepada ad-dain. Oh, gini. Bagaimana bisa kamu ini meninggalkan perbuatan halal dan mubah sebab adanya ad-dain, tapi kamu ini masih melakukan perbuatan haram, perbuatan yang dilarang. Misal gini, kamu sudah niat karena melakukan suatu ibadah karena Allah. Lalu dengan sebab hutang itu yang harus kamu bayar, kamu meninggalkan suatu perbuatan halal dan mubah, tetapi kamu ini masih melakukan suatu perbuatan yang haram. Misalnya ini perbuatan haram mubah, kamu sampingkan dengan melakukan perbuatan haram. Berarti kamu ini sudah ingin bertaubat, tapi masih melakukan suatu keharaman. Bagaimana kamu bisa hati kamu bersih? Bagaimana kamu bisa mendapatkan arah hutang itu yang harus dibayar dengan kebersihan hati? Oke, fatasruku li ajlihi al-halala wal mubaha. Bagaimana kamu bisa meninggalkan halal dan mubah dikarenakan arah hutang? Saya tidak mau melakukan perkara halal dan tidak melakukan perkara mubah sebab ingin membayar hutang tadi. Dan kamu ternyata masih melakukan suatu fi'il makfur. Kan ini meninggalkan halal. Buktinya apa? Kamu masih melakukan perkara yang haram. Jadi kamu ingin membayar hutang dengan selalu melakukan ibadah kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, tapi kamu masih melakukan perkara yang haram. Itu tidak boleh. Jadi kamu kalau ingin mendekati, tobatlah terus sampai perkara yang haram dan perkara yang dilarang itu menjauh. Lalu kamu melakukan perkara yang halal, perkara yang mubah, sampai kamu ini meneguhkan hati yang bersih karena untuk membayar hutang atas niat kamu yang telah sebut tatkala beribadah. Oke, fatanajihi. Dan bagaimana kamu berbisik-bisik kepada Allah, dan bagaimana kamu bisa berdoa kepada Allah, dan bagaimana kamu bisa nanti berbelas kasih kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah, aku berlindung kepada Allah, berlindung dengan Allah atasmu, yang nantinya atas kejadian kemarahan Allah.
maka meninggalkan perkara halal itu adalah realita atau kejadian tingkah yang durhaka yang dilakukan oleh beberapa orang maksiat. Semoga Allah menjadi pertolongan atau menjadi penolong bagi diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.